Para pendengar sekalian, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang Valentine Day. Bolehkah merayakannya? Namun sebelumnya kita akan baca dulu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekarang setiap tanggal 14 Februari, banyak sekali anak-anak muda ramai merayakan hari Valentine sebagai hari penuh kasih sayang. Untuk itu, mereka akan memberikan barang-barang kepada orang yang disayanginya terkait dengan perayaan itu, yaitu coklat, bunga, kartu ucapan, dan lain sebagainya sebagai ucapan pernyataan kasih sayang. Sebagian pemuda-pemudi menganggap hari ini sebagai kesempatan untuk mengungkapkan perasaan kasih sayangnya pada kekasihnya, atau untuk menyatakan keromantisan bersama pasangan. Bagi yang belum mendapat pasangan, inilah hari kesempatan untuk mendapatkannya. Banyak terjadi pernikahan setelah hari ini. Bahkan ada juga yang memilih pada hari ini sebagai hari pernikahannya. Namun ternyata ada beberapa orang yang hanya ikut-ikutan saja karena belum tahu sejarah munculnya dan makna yang sebenarnya dari hari Valentine ini. Mungkin masih banyak yang mengira-ngira ini adalah hari peringatan bagi kalangan umat Kristen. Sama seperti pada perayaan Natal, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebetulnya peringatan ini tidak termasuk hari yang wajib diperingati oleh kalangan orang Kristen, sebab tidak tertulis di Alkitab. Hanya saja hari ini diambil oleh sebagian orang Kristen untuk dibuat acaranya. Mengapa demikian? Karena hari ini adalah hari perayaan di mana ada seorang martir Kristen yang telah wafat. Siapakah dia? Dialah seorang hamba Tuhan yang bernama Valentine. Jadi pada zaman kerajaan bangsa Romawi dulu, ada seorang kaisar Romawi yang bernama Claudius II. Kaisar ini adalah kaisar yang amat kejam dan senang berperang. Namun dia kesal karena banyak prajuritnya malas berperang karena memiliki istri. Lalu dia mengumumkan suatu peraturan yang amat kejam, yaitu melarang bentuk pemberkatan pernikahan atau pertunangan bagi seorang tentara. Karena menurutnya tentara akan menjadi kuat jika tidak terkait dengan pernikahan atau pertunangan. Tentu saja hal ini tidak bisa diterima oleh banyak orang, dan terutama oleh seorang rahib bernama Valentine. Ternyata rahib Valentine ini tidak peduli dengan pengumuman itu. Dia tetap memberkati para prajurit yang menikah. Lama-kelamaan hal ini terdengar oleh sang kaisar, maka marahlah sang kaisar. Lalu sang kaisar memberi peringatan padanya, namun dia tetap tidak memperdulikannya. Akhirnya ditangkaplah sang rahib, lalu dieksekusi mati pada 14 Februari 278 sesudah Masehi. Atas jasanya, rahib Valentine kemudian dijadikan seorang kudus oleh Gereja Katolik, menjadi Santo Valentine oleh Paus Gelasius pada tahun 496 Masehi. Sejak itulah kisah ini dijadikan hari Valentine atau Valentine Day dan dirayakan oleh orang-orang yang memujanya. Nah, kisah Valentine ini memang banyak versinya dan dianggap hanya cerita legenda saja. Sebab selain Valentine dalam kisah tadi, ada 2 orang lagi yang juga meninggal pada tanggal 14 Februari, walaupun tahunnya berbeda. Kedua orang tadi wafat juga dibunuh oleh perintah Kaisar Claudius II. Cerita yang mana yang benar, kita tidak tahu persis. Nah, sekarang bolehkah orang Kristen turut merayakannya? Sebagian orang Kristen ada yang merayakan dan sebagian lagi tidak. Mau dirayakan boleh, jika tidak juga tidak apa-apa. Menurut pendapat saya hal ini tidak terlalu penting, toh tidak terkait dengan keselamatan kita semua. Jika kita merayakannya asal sesuai perintah Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 di atas, di mana kita juga saling mengasihi satu sama lain, itu tidak masalah. Bukankah saling mengasihi juga perintah Tuhan?
Lagi pula, kita jangan hanya mengasihi pasangan kita saja, tetapi juga saudara dan anak kita juga harus kita kasihi, bahkan orang lain. Bukankah itu merupakan perbuatan baik? Nah, jika itu dikaitkan dengan upacara paganisme atau berhala, tentu saja kita akan mengatakan bahwa kita melakukan itu bukan untuk menyembah berhala. Bukankah penyembahan berhala terkait dengan perayaan itu sudah lenyap saat ini? Lagi pula tanggalnya 15 Februari, jadi tidak ada hubungannya. Nah, sebagai penutup, tulisan ini hanya sekedar pendapat saya dan juga bukan suatu pengajaran Alkitab, hanya sekedar ikut merayakan supaya semakin bergembira. Kalau para pedagang berbahagia karena semakin laris, biarkan saja mereka berbahagia. Demikianlah saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.